Bapak dan Ibu peserta pelatihan, perkenalkan saya Bardikson Tamba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengujian penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pengujian transaksi keuangan mencurigakan. Harapan kami dengan menyaksikan video ini, Bapak dan Ibu dapat melakukan pengujian kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan PMPJ dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode pengujian penerapan PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa, dan pengujian transaksi keuangan mencurigakan pada pihak pelapor. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah metode pengujian penerapan PMPJ, kemudian yang kedua adalah metode pengujian TKM, dan nanti yang terakhir adalah terkait dengan perlindungan pihak pelapor dan pelapor. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, terkait dengan metode pengujian penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ, tahapan yang pertama nanti akan saya jelaskan adalah terkait dengan tahapan penerapan PMPJ. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan penerapan PMPJ terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah proses identifikasi, kemudian proses verifikasi, dan yang ketiga adalah proses pemantauan. Pada proses identifikasi, proses ini adalah terkait dengan kegiatan pihak pelapor untuk mengetahui siapa pengguna jasa yang menggunakan jasa dari pihak pelapor. Kemudian pada proses verifikasi, pada tahapan ini pihak pelapor memastikan bahwa identitas pengguna jasa sesuai dengan identitas yang diberikan oleh pengguna jasa. Kemudian tahapan ketiga adalah pemantauan, di mana pihak pelapor melakukan pemantauan atas transaksi pengguna jasa pada pihak pelapor. Kemudian Bapak dan Ibu peserta pelatihan, yang kedua yang akan kita bahas adalah data apa saja yang diminta untuk melakukan proses pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Nah, data yang pertama adalah data informasi pengguna jasa itu sendiri, di mana data pengguna jasa yang dimiliki oleh pihak pelapor dalam satu periode waktu tertentu sesuai dengan yang diminta pada saat melakukan permintaan data audit. Kemudian data yang kedua adalah data pengguna jasa beresiko tinggi atau high risk customer. Kemudian yang ketiga data PEP, politically exposed person, yang dimiliki oleh pihak pelapor ataupun yang dimiliki oleh lembaga pengawas dan pengatur. Kemudian data yang keempat adalah data terduga teroris atau organisasi terorisme. Nah, keempat data inilah yang kita butuhkan untuk melakukan pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Selanjutnya, yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah alur pengujian prinsip mengenali pengguna jasa pada saat melakukan audit. Tahapan yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pengecekan kelengkapan data. Kemudian tahapan yang kedua adalah melakukan pengecekan integritas dan validitas data. Kemudian tahapan yang ketiga adalah teknik profiling, di mana kita akan melakukan profiling resiko masing-masing pengguna jasa dari pihak pelapor. Kemudian yang keempat, melakukan pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Yang kelima tahapannya adalah kita memasukkan dalam draft temuan apa yang kita temukan dalam pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Kemudian tahapan yang keenam adalah kita memberikan rekomendasi atas temuan-temuan prinsip mengenali pengguna jasa yang kita temukan. Kemudian yang ketujuh, kita meminta tanggapan dan komitmen dari pihak pelapor. Kemudian yang kedelapan, tahapan akhir dari alur pengujian
prinsip mengenali pengguna jasa pada saat audit adalah melakukan tindak lanjut dari pihak pelapor dan pemantauan dari lembaga pengawas, pengatur, ataupun auditor yang melakukan audit dalam proses pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses pengecekan integritas dan validitas data. Pada tahapan pengecekan integritas dan validitas data, yang kita lakukan yang pertama adalah melakukan pengecekan kelengkapan data. Di sini artinya adalah datanya harus lengkap. Kemudian yang tahapan kedua adalah akurasi data. Dalam artian di sini datanya harus akurat. Kemudian yang ketiga adalah validitas data, datanya harus valid. Dan yang keempat adalah konsistensi data, di mana dengan artian bahwa datanya harus konsisten. Kemudian Bapak dan Ibu, pada tahapan kelima yang akan kita bahas adalah teknik profiling data. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita minimal harus menggunakan 3 data Bapak dan Ibu yang akan kita gunakan dalam proses teknik profiling data. Yang pertama yang sudah pasti adalah data pengguna jasa. Kemudian yang kedua adalah data politically exposed person atau PEPS, atau data DTTOT. Kemudian yang ketiga adalah data pengguna jasa berisiko tinggi yang dimiliki oleh pihak pelapor. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, yang keenam akan kita bahas adalah fungsi-fungsi pada pengujian prinsip mengenali pengguna jasa yang kita gunakan. Yang pertama adalah summarize table. Nah, di sini summarize table digunakan untuk mencari pengguna jasa yang melakukan lebih dari 1 kali transaksi. Nah, kemudian yang kedua adalah is blank. Fungsi ini digunakan untuk mencari informasi pengguna jasa yang data profilnya diisikan dengan tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga yang biasa kita gunakan adalah sort atau filter table. Fungsi ini digunakan untuk banyak kebutuhan seperti mencari daftar pengguna jasa yang informasinya tidak valid, kemudian melakukan pemetaan distribusi jumlah pengguna jasa berdasarkan waktu atau daerah atau yang lainnya. Nah, fungsi yang terakhir, yang keempat adalah join table, VLOOKUP atau pivot table. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan pemadanan satu data dengan data yang lainnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, database atau informasi lain yang kita gunakan dalam proses pengujian prinsip mengenali pengguna jasa itu banyak ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, yang paling sering biasanya digunakan auditor dalam melakukan pengujian prinsip mengenali pengguna jasa adalah media massa. Kemudian yang kedua adalah data LHKPN dari KPK, kemudian data peserta pilkada atau data daftar tersangka yang dapat digunakan oleh auditor untuk melakukan pengecekan data dari database atau informasi lain. Kemudian yang ketiga adalah informasi-informasi lain seperti Panama Papers ataupun offshore leaks. Nah, ini data yang digunakan oleh auditor untuk melakukan pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Kemudian ada database atau informasi lain yang biasanya kami gunakan adalah UN List of Designated Terrorist Groups. Nah, ini isinya adalah terkait dengan organisasi terorisme. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan parameter kunci dalam matching data, kemudian pencarian duplikat ataupun pencarian informasi yang tidak lengkap. Nah, di sini Bapak dan Ibu, data pengguna jasa ini harus dilengkapi dengan nomor urut pengguna jasa, nama, tempat, tanggal lahir, NIK, dan ataupun alamat. Kemudian
data high risk customer atau data nasabah berisiko tinggi sama Bapak dan Ibu, nomor urut pengguna jasa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK ataupun alamat. Nah, yang ketiga adalah data DTTOT, itu terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama alias, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, data PEP, Politically Exposed Person, yang kita ambil dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan NIK. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, data lainnya ini adalah data pembanding yang bisa kita dapatkan dari media massa ataupun media elektronik lainnya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, dari metode pengujian prinsip mengenali pengguna jasa adalah hasil dari pengujian prinsip mengenali pengguna jasa. Nah, yang biasa kita dapatkan ada 4 Bapak dan Ibu ini yang biasa kita dapatkan dalam melakukan pengujian prinsip mengenali pengguna jasa adalah yang pertama, profil tidak lengkap. Di sini biasanya kita temukan bahwa data pengguna jasa profilnya tidak lengkap ataupun kosong. Misalnya tempat lahirnya kosong ataupun nomor induk kependudukannya kosong atau alamatnya kosong. Ini sebagai salah satu contoh dari profil yang tidak lengkap yang kita temukan. Kemudian data profil tidak valid. Nah, ini Bapak dan Ibu biasanya kita temukan bahwa ada data profiling yang tidak valid. Misalkan alamatnya satu profil nasabah dengan profil nasabah lainnya itu semuanya sama, itu dapat kita anggap tidak valid. Kemudian misalnya nomor induk kependudukannya tidak diisi dengan 16 digit angka begitu, itu juga merupakan data profil yang tidak valid. Nah, kemudian yang ketiga adalah high risk customer. Di sini biasanya yang kita temukan adalah dari hasil pengujian prinsip mengenali pengguna jasa, terdapat pengguna jasa PEP atau Politically Exposed Person yang belum dikategorikan sebagai pengguna jasa berisiko tinggi dan dimasukkan ke dalam daftar pengguna jasa berisiko tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah DTTOT. Di sini kita akan melakukan pengujian seluruh pengguna jasa terhadap daftar terduga teroris ataupun organisasi teroris, dan jika kita menemukan kesamaan nama, tempat ataupun tanggal lahir, kita akan menyatukan atau memasukkan ke dalam temuan prinsip mengenali pengguna jasa. Demikian Bapak Ibu dalam metode pengujian prinsip mengenali pengguna jasa yang dapat kami sampaikan. Pokok bahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan metode pengujian transaksi keuangan mencurigakan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, yang pertama yang akan kita bahas adalah data yang akan kita minta untuk melakukan proses pengujian transaksi keuangan mencurigakan. Yang pertama, datanya adalah data profil pengguna jasa. Kemudian yang kedua adalah data transaksi pengguna jasa. Yang ketiga, data nasabah berisiko tinggi dan data politically exposed person. Kemudian yang keempat adalah data terduga teroris atau organisasi teroris. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan alur pengujian transaksi keuangan mencurigakan pada saat melakukan audit. Yang pertama, tahapannya adalah melakukan pengecekan kelengkapan data. Kemudian, tahapan yang kedua adalah pengecekan integritas dan validitas data. Kemudian, yang ketiga adalah profiling transaksi pengguna jasa. Ini menggunakan teknik profiling.
profiling. Kemudian yang keempat prosesnya adalah pengujian transaksi pengguna jasa. Yang selanjutnya masuk ke dalam tahapan kelima adalah memasukkan hasil pengujian transaksi pengguna jasa yang masuk kategori transaksi keuangan mencurigakan dalam temuan. Nah, proses selanjutnya adalah yang keenam, memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor. Kemudian proses yang ketujuh adalah pihak pelapor memberikan tanggapan dan komitmen yang akan dilakukan. Yang kedelapan atau yang terakhir pada alur pengujian TKM pada saat audit adalah tindak lanjut dari pihak pelapor dan pemantauan dari auditor. Proses pengecekan integritas dan validitas data ini Bapak dan Ibu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan untuk melakukan pengecekan kelengkapan data, di mana artinya seluruh data yang auditor minta harus lengkap. Kemudian tahapan pengecekan akurasi data, dengan artian bahwa datanya harus akurat. Kemudian yang ketiga adalah validitas data, di mana datanya harus valid. Dan yang keempat adalah pengecekan konsistensi data, dengan artian bahwa datanya harus konsisten. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas adalah teknik profiling data. Di sini kita menggunakan minimal 3 data. Yang pertama adalah data pengguna jasa, kemudian yang kedua adalah data politically exposed person atau DTTOT, atau data yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah data transaksi pengguna jasa itu sendiri. Nah, di sini hasil data profiling ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kualitas data secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah merangkum banyak informasi yang terpisah-pisah, menghasilkan kesimpulan yang ringkas dan informatif. Inilah yang kita lakukan dalam proses teknik profiling data. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, selanjutnya kita bahas adalah terkait dengan fungsi-fungsi pada pengujian transaksi keuangan mencurigakan. Nah, ini fungsi yang pertama Bapak dan Ibu adalah fungsi summarize table atau find duplicate. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari pengguna jasa yang melakukan lebih dari 1 kali transaksi atau mencari duplikasi dari informasi pengguna jasa. Kemudian yang kedua, is blank, adalah fungsi ini digunakan untuk mencari data pengguna jasa yang data profilnya diisi tidak lengkap, atau data transaksinya diisi tidak lengkap, atau data debit kreditnya diisi tidak lengkap. Kemudian fungsi yang ketiga atau yang kita gunakan adalah sort atau filter table. Nah, fungsi ini bisa digunakan untuk banyak kebutuhan, seperti untuk mencari daftar pengguna jasa yang informasinya tidak valid, kemudian melakukan pemetaan distribusi jumlah pengguna jasa berdasarkan waktu transaksi, ataupun melakukan sorting atau filter transaksi pengguna jasa dari yang tertinggi ke yang terendah atau sebaliknya. Nah, fungsi yang keempat, fungsi yang terakhir adalah join table atau VLOOKUP atau pivot table untuk melakukan pemadanan data atau data matching dari satu database kepada database yang lain.
Selanjutnya, Bapak dan Ibu peserta pelatihan, di sini saya akan menjelaskan database atau informasi lain yang kita gunakan dalam proses pengujian transaksi keuangan mencurigakan. Nah, ini yang dapat kita gunakan database atau informasi lainnya. Yang pertama adalah data media massa atau media elektronik. Bapak dan Ibu dapat gunakan dari informasi TV, radio, atau media elektronik lainnya. Kemudian yang kedua, data LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang didapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, atau data peserta pilkada jika ingin mengetahui apakah pengguna jasa yang ada di pihak pelapor tersebut merupakan peserta pilkada atau tidak. Kemudian data tersangka atau daftar tersangka yang biasa kita dapatkan dari kepolisian atau data-data yang lain. Kemudian data yang ketiga adalah sebagai contoh Panama Papers atau offshore leaks. Kemudian data yang keempat ada UN List of Designated Terrorist Group. Nah, data ini berisikan kelompok-kelompok teroris yang dikumpulkan oleh United Nations. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dalam proses pengujian TKM, ini adalah hasil dari proses pengujian TKM pada tahap akhir. Di sini kita dapat menghasilkan dua ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah lapor TKM, di mana kita akan memasukkan dalam temuan dan meminta pihak pelapor untuk melaporkan suatu pengguna jasa dan transaksinya dalam satu laporan TKM. Dan di sini wajib dilaporkan oleh pihak pelapor dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal exit meeting. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu adalah indikasi transaksi keuangan mencurigakan. Nah, di sini pihak pelapor diminta untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan apabila pihak pelapor memastikan bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan, maka akan diminta wajib dilaporkan kepada PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, yang selanjutnya akan kita bahas dalam pokok bahasan terakhir adalah terkait dengan perlindungan pihak pelapor dan pelapor. Di sini Bapak dan Ibu kita akan membahas beberapa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ataupun aturan lainnya kepada pihak pelapor dan pelapor. Yang pertama Bapak dan Ibu, perlindungan yang diberikan adalah melalui Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, di Pasal 2 di sini menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau yang kita sering ketahui bahwa Pasal 5 Ayat 1 adalah pelaku pasif, tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selanjutnya Bapak dan Ibu, perlindungan yang diberikan kepada pihak pelapor adalah pada pasal 12 ayat 3 dan ayat 5. Nah, pada ayat 3 di sini dijelaskan bahwa kami, pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara
cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain. Kemudian di pasal 12 ayat 5 dijelaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian perlindungan ketiga terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana menyebutkan bahwa kecuali terhadap unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang diberikan perlindungan kepada pihak pelapor melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada pada pasal 84 ayat 2, yakni menyebutkan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Nah, ini adalah perlindungan yang diberikan oleh negara dan negara wajib melindungi pelapor dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, perlindungan yang diberikan negara kepada pelapor ada pada pasal 85, ada di 2 ayat Bapak dan Ibu, ayat 1 dan ayat 2, di mana menyebutkan bahwa di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan bahwa dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang terakhir, perlindungan terhadap pelapor yang diberikan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada pada pasal 87 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Demikianlah perlindungan yang diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kepada pihak pelapor ataupun pelapor. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, demikianlah penjelasan mengenai metode pengujian penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan transaksi keuangan mencurigakan. Terima kasih.